Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih teman-teman semua? Berjumpa lagi di podcast FTIK Progresif. Buka pikiran, buka hati, meraih ridho ilahi. Oke, di sini saya ditemani oleh narasumber yang sangat luar biasa. Beliau Bapak Dr. Muhammad Hanif, SAG, MAG, MA. Assalamualaikum Bapak Muhammad Hanif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kabar Bapak baik juga? Alhamdulillah baik-baik saja. Oke, langsung saja. Dari beliau akan sedikit membawakan tema yaitu puasa, kesehatan, dan kesederhanaan. Nggih, harus nih Pak. Nggih. Oke. Mungkin apa sih itu puasa? Apa sih itu kesehatan, dan apa sih itu kesederhanaan, dan apa hubungannya antara ketiga tersebut? Nah, penjelasan tersebut akan dipaparkan dan akan dijelaskan oleh beliau Bapak Dr. Muhammad Hanif, SAG, MAG, MM. Monggo. Terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. La haula wala quwwata illa billahil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, summu tasihu. Para pemirsa sekalian, alhamdulillah hari ini kita menanti dan menjelang puasa Ramadan. Bulan Ramadan yang kita nantikan, insya Allah kita akan berpuasa di sana pada tahun 2025 ini. Semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan, keberkahan, dan kekuatan, dan dapat mengamalkan puasa dengan ikhlas dan penuh dengan ketakwaan. Allahumma amin. Amin. Saudara-saudara sekalian, tema yang akan saya bawakan adalah puasa, kesehatan, dan kesederhanaan. Kalau kita lihat bahwa yang namanya puasa dari segi definisi adalah menahan diri dari yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai waktu berbuka puasa. Kemudian kita mengenal istilah imsak. Imsak itu sendiri adalah berarti menahan diri. Puasa telah menjadi diskusi panjang dalam berbagai bidang seperti kesehatan maupun dalam hal keagamaan. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memfirmankan bahwa kita diwajibkan puasa sebagaimana Allah telah mewajibkan puasa itu pada umat-umat sebelumnya, sehingga kita semakin bertakwa. Jadi puasa adalah ajaran yang bersifat universal, tidak hanya untuk umat Nabi Muhammad tapi untuk umat-umat sebelumnya. Kemudian apa kaitannya dengan kesehatan dan apa kaitannya dengan kesederhanaan? Saya kira puasa bulan Ramadan ini puasa yang luar biasa, di tahun yang luar biasa, karena berbarengan dengan kegiatan program Presiden Prabowo Subianto, yaitu program makan gratis. Ada semacam pemahaman bahwa kalau anak-anak kurang gizi itu menjadikan mereka kurang pinter, kurang cerdas, kira-kira begitu. Jadi ada dua teori, ada dua perspektif bagaimana seseorang itu menjadi berhasil dalam studi. Yang pertama adalah lewat riyadhah, lewat jalan menahan diri, bahkan berlapar-lapar. Mungkin tradisi pondok ada yang puasa Senin Kemis, puasa Daud, dan sebagainya. Bahkan ada puasa mute ya Mas. Nah, kemudian ada yang beranggapan di sisi lain bahwa untuk cerdas pandai itu dengan cara mengkonsumsi gizi-gizi yang cukup sehingga tidak terjadi malnutrisi. Itu dua hal yang berbeda. Bahkan ada pandangan bahwa orang untuk menjadi sehat itu sebaiknya sarapan pagi. Namun di sisi lain, kelompok-kelompok yang menjalankan puasa berkala atau intermittent fasting itu menganggap bahwa
sarapan pagi itu jelek untuk kesehatan, gitu. Karena pada waktu pagi adalah waktu tubuh untuk melakukan aktivitas mengeluarkan apa yang sudah dikonsumsi kemarin, sehingga waktu pagi sebaiknya tidak makan. Itu berbagai perspektif yang saling bertabrakan. Kemudian kita juga perlu prihatin bahwa dalam konteks kesehatan secara nasional, mungkin ada sebagian dari kita mengalami yang namanya malnutrisi, tapi itu kasus yang relatif sedikit. Namun yang kebanyakan terjadi adalah kasus sakit karena kebanyakan makan, sehingga terjadi yang namanya obesitas. Saya pribadi sebagai orang yang pernah mengalami berat badan 80 kilo. Nah, kemudian saya punya kesadaran untuk bahwa tubuh itu tidak membutuhkan makan yang terlalu banyak, sehingga saya mengikuti berbagai hal, sebagai contoh puasa Senin Kamis, kemudian intermittent fasting atau puasa berkala, sehingga kalau saya saat ini makan pertama kali itu jam 12 siang, jadi pagi tidak makan. Kemudian juga kita menjalankan kalau malam hari tidak makan sama sekali. Kemudian kalau kita kembali ke tadi puasa, sebetulnya puasa itu adalah semacam jalan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga kesehatan kaum muslimin. Bisa jadi dalam waktu 11 bulan, dalam 1 tahun kita makannya abai, makannya kurang beraturan, sehingga rawan terjadinya berbagai penyakit. Penyakit-penyakit yang bisa hadir karena kebanyakan makan, bisa diabetes. Diabetes itu dimana seseorang itu mengalami lonjakan gula, ya, gula di dalam aliran darah. Gula di aliran darah, namun gula itu tidak bisa diserap oleh sel. Karena tidak bisa di sel, jadi walaupun ada gula yang melimpah di darah, namun sel itu kelaparan. Akhirnya apa yang terjadi? Sehingga orang biasanya kalau dalam hal itu kena diabetes itu dia gemuk lalu kurus dengan seketika, atau terjadi kolesterol tinggi. Kolesterol tinggi ini berpotensi pada yang namanya stroke, serangan stroke tadi, ya. Itu juga menjadi penyakit-penyakit yang degeneratif. Saya kira Allah Subhanahu wa taala telah memberikan cara di mana bahwa yang namanya summu tasihu, berpuasalah sehingga Anda menjadi sehat, itu mendapat relevan. Kalau kita melihat bahwa ajaran-ajaran Islam yang namanya puasa itu berdasarkan kepada kepercayaan dan keyakinan kepada teks suci, yaitu Al-Quran dan hadis, yang kedua-duanya sama-sama mendorong kita untuk mendorong berpuasa. Namun ternyata ajaran Islam yang berdasarkan dalil nakli tadi itu diamini oleh berbagai riset, berbagai penelitian dalam bidang kesehatan. Sebagai contoh, kalau seseorang yang akan operasi, dia harus berpuasa. Oke. Orang mau cek gula darah, sebaiknya puasa, tidak makan, gitu ya. Nah, itu adalah tanda-tanda, bahkan akhirnya berbagai tipe diet itu merupakan modifikasi dari apa yang namanya puasa tadi. Sebagai contoh, ada seperti yang sudah saya sebutkan tadi, puasa intermittent fasting. Saya kira para pesohor sudah banyak melakukan itu, seperti Adi Rai, kemudian Sofia Lajuba, atau banyak pesohor lain mendapatkan. Bahkan kalau kita lihat Dr. Zaidul Akbar itu juga mengajarkan dengan Tibun Nabawi bahwa puasa itu luar biasa. Dengan puasa, saya kira kita tidak makan dari pagi sampai sore, ini akan menjadikan tubuh ini mengalami defisit kalori. Defisit kalori yang biasanya tubuh itu makan dari karbohidrat atau cadangan makanan kita, ini setelah terjadi defisit, maka tubuh akan mengalihkan kepada yang namanya ketosis.
ketosis adalah saat dimana tubuh itu menyerap makanan atau mengolah makanan dari apa itu namanya cadangan diri, sehingga ketosis akhirnya mendorong autofagi. Autofagi itu sel makan sel, sehingga tubuh itu menjadi semakin sehat, mengambil yang tidak diperlukan dan menambah yang diperlukan. Kemudian tema yang kedua tadi adalah puasa dan kesederhanaannya. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi kita. Puasa itu adalah jalan di mana kita kembali kepada Allah, mencoba untuk mengurangi konsumsi, mengurangi hal-hal yang bersifat materi. Bahkan yang puasa yang bersifat syariah itu puasa hanya dengan cara apa? Dengan menahan makan. Kemudian puasa yang lebih tinggi saya kira dengan menahan diri dari segala keserakahan. Oke. Kemudian yang menjadi persoalan, puasa itu mengajarkan kita untuk menahan diri. Namun mengapa konsumsi pada bulan puasa itu semakin meningkat? Sebagai contoh, di keluarga kita, kalau bulan puasa itu makanannya lebih enak, gitu, lebih mahal. Kemudian bahkan yang akhirnya terjadi lonjakan bahan-bahan baku yang dibeli pada waktu bulan puasa. Bahkan bisa jadi kalori yang kita makan ini lebih banyak. Sebagai contoh, walaupun kita ini tidak puasa, tidak makan dari waktu imsak sampai waktu maghrib, namun dalam kenyataannya ketika waktu bulan puasa, waktu berbuka, kita ini seperti orang kalap, makannya banyak, melebihi banyaknya asupan makanan yang masuk ke tubuh kita, melebihi banyaknya ketika kita tidak puasa. Bahkan sahurnya juga demikian. Akhirnya ya, bahkan ya, puasa ini menahan diri, kesederhanaan. Bahkan puasa yang diakhiri dengan menyambut Idul Fitri, kita menjadi konsumtif. Konsumtif tidak hanya dalam hal makanan, dalam pakaian, dalam penampilan, dalam hal sebagai contoh bahwa seseorang ketika Lebaran ingin kelihatan rumahnya lebih bagus, bajunya lebih bagus, kemudian kendaraannya lebih bagus. Ini ada terjadi penyimpangan esensi dari puasa yang mendorong kepada kesederhanaan, pada kecukupan, karena sesuatu yang berlebihan itu akan membahayakan diri kita dan membahayakan pada alam sekitar gitu. Jadi kalau kita belajar dari sosok Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, beliau sosok yang sangat sederhana, bahkan pernah digambarkan ketika beliau ini kelaparan, beliau sampai menaruh sesuatu seperti batu di dalam perutnya. Kemudian Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan bahwa makanlah sebelum kenyang, berhentilah, makanlah sebelum lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Itu. Namun kita ini kadang-kala lapar mata, di meja masih ada makanan, di kulkas masih ada makanan, lalu kita makan terlalu banyak. Ini adalah hal-hal saya kira bahwa seperti yang saya utarakan di awal tadi, bahwa ada dua perspektif untuk mencerdaskan para siswa. Itu apakah kita ajak untuk mengatur makanan secara bijak, karena kebanyakan orang Indonesia itu bisa makan, atau kita dorong mereka untuk kita berikan makan sebanyak-banyaknya dalam bentuk program makan gratis. Ini dua perspektif yang berbeda. Ketika seseorang anak itu nanti makannya terlalu banyak, bisa jadi nanti waktu belajar ngantuk, kemudian terjadi obesitas, kemudian terjadi mekanisme dalam tubuhnya yang kurang baik. Tapi mungkin menjadi wacana, walaupun wacana minor atau tradisi kuno dalam pondok pesantren, bahwa yang namanya mensedikitkan makan, mengasah hati, kembali kepada kesejatian, riyadhah dengan tirakat, itu juga cara yang baik mendorong kita kepada bahwa tubuh ini tidak terlalu banyak membutuhkan sesuatu yang tidak diperlukan. Kemudian dengan kesederhanaan itu juga kita menjadikan sebagai contoh, kalau yang jelas dengan makan sedikit itu menjadikan konsumsi kita turun. Konsumsi turun itu
sesuai dengan programnya Presiden Prabowo Subianto, yaitu efisiensi. Nah, ini efisiensi dalam hal puasa ini menjadi hal yang penting. Saya kira itu, mohon maaf atas kekurangan. Semoga para hadirin, para pemirsa semakin sehat dan mendapatkan manfaat dan meningkat imannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Masya Allah sekali ya. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Di atas penjelasannya. Jadi pada intinya puasa merupakan jalan yang diberikan oleh Allah pada umatnya untuk menuju ke kesederhanaan dan kesehatan. Begitu nggih, Pak? Betul sekali, Mas. Mungkin kiranya podcast pada siang hari ini kita cukupkan ya, Pak. Terima kasih atas waktunya dan penjelasannya. Dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.